Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah kita bersama dengan guru kita Ustaz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala Ustaz. Barakallahu. Kita sadari di sekeliling kita banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sama Islam seperti kita Ustaz. Tapi banyak banget dari teman-teman kita mungkin mereka sadar atau mungkin mereka nggak sadar, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penggampangan akan ibadah. Karena berasumsi mereka tidak tahu pelanggaran yang mereka lakukan. Contoh Ustaz, melanggar Jumat 3 kali, tidak sholat. Nah, kita tahu hukuman tidak sholat ini kan lebih berat daripada berzina Ustaz. Iya. Dan berbagai hal-hal yang sifatnya harusnya tidak dilanggar oleh umat muslim. Tapi dia Islam Ustaz. Masya Allah. Mohon pencerahannya Ustaz. Allah yabarik fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami bahwa ketidaksadaran sebagian kita akan pentingnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah karena mungkin sebagian kita merasa atau mengira bahwa sholat yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan bukan untuk dirinya. Ya, bukan untuk dirinya. Ini kan tuntutan. Artinya kalau saya mau berkenan untuk melakukannya, kebaikan untukmu bukan untukku. Ya, untukmu ini di sini siapa? Apakah dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala diuntungkan karena dia menjadi orang yang taat dan dirugikan ketika dia berbuat maksiat? Tidak. Ya, karena ketika kita berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian pula ketika seseorang berbuat dosa dan maksiat, itu akan berdampak terhadap dirinya sendiri. Afwan Ustaz, itu pun yang jadi defense atau pembelaan dari teman-teman kita. Iya. Ya, sholat aja. Itu kan untuk kebaikan lo. Iya. Ya gue nggak sholat, ya gue lah tanggung. Iya. Pembelaannya seperti itu Ustaz. Ini ketika dia menyadari ketika dia tidak sholat akan berdampak terhadap dirinya sendiri dan dia menerima kondisi kekalahan ini adalah sangat aneh dalam urusan dunia. Dia tidak mau melakukan hal itu. Ketika ada peluang, ada peluang 1 miliar. Ayo, mau tidak Anda menyerahkan peluang ini begitu saja kepada saya tanpa berkompetisi untuk mendapatkannya? Dalam urusan dunia kita akan mati-matian, kita akan memperebutkan itu. Tapi urusan akhirat, agama, kenapa kita mau dengan legowo begitu saja? Sudah kamu aja deh, saya lebih milih di kafling di neraka gitu misalnya. Ya, ini adalah suatu keanehan. Dan sebetulnya kalau kita menyadari bahwa ibadah itu kemaslahatannya ke kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis qudsi yang sahih Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, andai kata seluruh kalian semua ini dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir semuanya beriman dalam level keimanan yang terbaik di antara kalian, semuanya beriman, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Dan sebaliknya jika kalian semuanya dari manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya kafir seperti kafirnya manusia paling kafir sekalipun, top level kekufuran semuanya sama, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Karena kebaikan ibadah itu dari kita dan akan kembali kepada kita semuanya. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak mengharapkan rezeki dari hambaku, dari manusia. Dan aku tidak mengharapkan mereka memberi makan kepada aku. Sesungguhnya Allah adalah maha memberi rizki dan memiliki kekuatan yang maha perkasa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa maslahat ibadah ke kita sendiri. Minimumnya apa yang dirasakan seseorang adalah ketenangan, kejelasan tujuan hidupnya di dalam kehidupan dunia ini. Mungkin saya tapi tidak mendapatkan dampak langsung dari ibadah sholat saya. Ternyata saya dengan rajin sholat tidak membuat tiba-tiba rezeki saya jadi banyak. Ya, tidak membuat tiba-tiba saya ini menjadi berkelimpahan emas dan perak. Hidup saya dari kontrakan sempit berubah menjadi gedung yang bertingkat. Ternyata tidak tiba-tiba seperti itu. Kekayaan, kebahagiaan itu
adalah apa yang di dada seseorang. Karena kalau kita mengejar bahwa kebahagiaan itu materi yang dimiliki, berapa banyak yang sudah sampai ke sana tapi bunuh diri. Tidak punya rumah di apartemen, tapi ketika sampai di tempat apartemen, ya, saya memiliki teman yang tinggal di salah satu komplek apartemen yang cukup besar di kota Jakarta ini. Dia sampai membuat rekaman-rekaman singkat, video singkat tentang suicide, tentang bunuh diri. Ya, dan yang diambil oleh dia, cuplikan-cuplikan dari video-video singkat itu adalah semua peristiwa yang terjadi di komplek apartemen tersebut. Dan dia bilang, ini yang lagi tren di sini Ustaz, bunuh diri. Ketika kita punya landed house, ya, kita tidak punya pikiran ke situ, apalagi kontrakan rumah petak gitu ya. Setelah diberi anugerah Allah rumah di tempat yang tinggi yang bisa melihat pemandangan begitu jauh dan luasnya, tidak membuat pandangan kita jadi jauh dan hati kita menjadi lapang. Malah itu menjadi tempat kita untuk sarana lompat dan bunuh diri dari sana. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Iya benar, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Yeah. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya. Jazakallah ya, Ustaz. Allah barik fiik. Semoga teman-teman kita disadarkan. Ya Karim, insyaallah.